Christmas Rehoboth Kids. Selamat Natal ya buat adik-adik semuanya. Kakak berdoa supaya damai dan sukacita Natal ada buat adik-adik. Dan kakak juga selalu berdoa supaya adik-adik sehat terus. Dan jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan ya. Oh iya adik-adik, jangan lupa juga ayat hafalan minggu lalu diambil dari Mazmur 9 ayat 12b yang isinya beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kebaikan Tuhan, terima kasih buat berkat Tuhan. Kalau sekarang kami sehat, kami sukacita, kami tahu semuanya karena Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami minta Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Kami tahu, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bernyanyi, kami siap bertepuk tangan untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sama-sama bangkit berdiri. Hari ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus dengan pujian dan penyembahan untuk Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Udah menyembah dan memuji Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Terima kasih kami sudah boleh sukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berharap Tuhan semoga suka dengan puji-pujian yang sudah kami naikkan. Selagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, semoga Tuhan yang memberi kami hikmat agar dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Kemarin pas tanggal 25 Desember, Kak Tommy seneng banget karena pas kebaktian Natal langsung Kak Tommy bisa ketemu kalian secara langsung tatap muka. Ya, di situ Kak Tommy ketemu sama Josephine, sama ada Vanessa, ada Ekel, ada Justin, ya. Halo yang lagi online, ya. Sekalipun ibadah kita masih online, Kak Tommy berdoa supaya kalian semua tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus, ya. Tanggal 25 kemarin kita merayakan Natal, kita merayakan kelahirannya Yesus Kristus. Kita merayakan Yesus Kristus kelahirannya sebagai Tuhan kita. Siapa sih dia yang namanya disebut Yesus Kristus itu? Anak Allah? Kok sampai kelahirannya itu dirayakan oleh banyak orang? Ya, yuk Kak Tommy mau kasih cerita buat kalian. Ternyata ya, kelahirannya Yesus Kristus itu sudah diceritakan, sudah diberitakan sejak zaman dahulu. Sejak zaman perjanjian lama, kelahirannya Yesus Kristus itu sudah diberitakan. Ya, Kak Tommy kasih ayatnya. Ayatnya di sini. Ada di Yesaya 9 ayat 6. Itu di perjanjian lama. Kak Tommy bacakan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra
telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, di kitab Yesaya sudah diberitakan tentang kelahirannya Tuhan Yesus. Ada lagi ini di Yesaya 7 ayat 14. Itu diberitakan apa? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dari Yesaya juga sudah memberitakan nanti akan ada seorang perempuan muda mengandung dan akan dinamai dia Immanuel. Yesus juga disebut Immanuel, digenapi. Bahkan apa? Di Perjanjian Lama, kotanya tempat Yesus lahir itu sudah diberitakan lebih dulu. Ayo, Yesus lahir di kota apa? Di kota? Ya, betul. Yesus lahir di kota Bethlehem. Ini ada loh di Perjanjian Lama, sudah diceritakan lebih dulu. Di kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Kak Tommy bacakan ya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kota Bethlehem sudah disebut waktu Perjanjian Lama dan digenapi waktu Yesus lahir di kota Bethlehem. Ya, jadi luar biasa sekali kelahirannya Yesus Kristus itu. Tuhan kita ternyata sudah dinubuatkan, sudah diberitakan dari sejak Perjanjian Lama. Dan kalian tahu, kalian ingat kan, waktu Yesus lahir, siapa yang datang melihat bayi Yesus? Ya, ada para gembala datang untuk melihat bayi Yesus. Dan gak cuma melihat aja ya, oh ada bayi lahir, oh ya sudah pulang. Enggak, tapi para gembala itu datang melihat bayi Yesus dan sujud menyembah Yesus. Wow, ada satu lagi, ada para majus, orang-orang yang ininya pinter dari timur, ya, pakai bintang penunjuk jalannya berhari-hari hanya untuk melihat, untuk untuk pengen tahu seorang raja telah lahir, yaitu Yesus Kristus. Dan gak cuma melihat aja, tapi juga bawa persembahan emas untuk Yesus. Para gembala itu mungkin udah capek, tapi mereka tetap semangat, tetap sukacita untuk melihat bayi Yesus yang lahir dan sujud menyembah Yesus. Para majus datang melihat bayi Yesus, juga membawa persembahan yang terbaik buat Yesus. Ya. Bagi kita semua, Yesus lahir sebagai juru selamat kita. Dia diutus oleh Allah Bapa datang ke dunia sebagai apa? Manusia untuk satu tujuan, yaitu menyelamatkan hidup kita, menebus dosa-dosa kita. Kuncinya cuma satu, yaitu apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Yohanes 3 ayat 16, apa yang ditulis di sana? Barang siapa percaya kepadaku, kunya itu siapa? Yesus Kristus. Ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi Yesus Kristus adalah hadiah terindah dari sorga buat kita semua. Hadiah yang spesial
hadiah yang luar biasa buat kita semua. Kalau kalian ingat tentang Yesus yang lumpuh Tuhan sembuhkan, ya, Yesus sembuhkan bisa berjalan. Yang tuli Yesus sembuhkan jadi mendengar. Yang buta Yesus sembuhkan jadi melihat. Belum lagi ada yang mati, Yesus bangkitkan. Jadi Yesus itu kalau Kak Tommy bilang luar biasa, lebih hebat dari superhero-superhero yang lainnya. Ya, dia berjalan di atas air di lautan, terus dia meredahkan angin ribut. Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Cuman dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Dan satu lagi yang paling penting, Yesus Kristus, dia rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia rela wafat di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Ya, jadi benar-benar Yesus Kristus itu adalah hadiah terindah dari Allah Bapa di sorga untuk kita semua. Kalian tentunya pasti sering dapat hadiah. Mungkin waktu pas kalian menang lomba, ayo siapa di sini yang menang lomba? Lomba menyanyi atau lomba melukis, kalian juara, kalian dapat hadiah. Atau kalian nilai ulangannya bagus, dikasih hadiah sama papa mama. Belum lagi waktu kalian ulang tahun, ya kan? Pasti kalian juga dapat hadiah dari papa mama. Hadiahnya kan bagus-bagus. Nah, kalau kalian dapat hadiah itu apa yang kalian lakukan? Kalian simpan, kalian jaga dengan baik. Jangan sampai rusak. Demikian juga Yesus Kristus. Itu kan hadiah dari Allah Bapa di surga buat kita semua. Jadi Yesus Kristus kita jaga, kita sayangi. Dengan apa? Ya, dengan kalian rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Supaya apa? Supaya Yesus Kristus Tuhan kita juga senang lihat kalian semua. Ya. Nah, Kak Tommy juga punya ayat hafalan buat kalian. Ayo dicatat ya, di Efesus 2 ayat 8. Kak Tommy bacakan dulu. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, oke. Firman Tuhannya sampai di sini. Dan Kak Tommy berharap dengan firman ini kalian semakin lebih cinta sama Yesus Kristus Tuhan kita. Kalian memiliki Tuhan Yesus sebagai hadiah terindah, kalian jaga, kalian pelihara, kalian sayangi. Yesus ada di hati kita semua. Ya, Kak Tommy juga sekali lagi mengucapkan buat kalian semua selamat Natal dan Tahun Baru. Ayo kita semua doa ya. Oke, Kak Tommy pimpin ya. Yuk semuanya tutup matanya, kita mau doa dulu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami dapat hadiah terindah, yaitu Engkau sendiri Yesus Kristus ada di dalam hati kami. Tuhan jadikan kami semua semakin lebih cinta akan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu kepada kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah firman Tuhan yang dibagikan boleh menjadi rema, berbuah di setiap anak-anak-Mu semuanya di tempat ini. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.